pertanyaan, Kiai, siapa Wahabi itu sebenarnya? Dan dari mana asal usul mereka? Dan siapakah panutan mereka? Baik, agar tidak salah, mari kita dengarkan secara seksama bahwa siapakah Wahabi itu sebenarnya, dan dari mana asal usul mereka, dan siapa panutan mereka. Akan kami jawab dengan hadis sahih yang diceritakan dalam kitab Sahihain Al-Bukhari wa Muslim. Imam Bukhari menceritakan hadis ini dalam kitab Tauhid, Babut Tauhid. Terus Imam Muslim menceritakan hadis ini dalam bab fi dzikril khawarij wa sifati, bahwa waktu itu Sayyidina Ali menantu baginda Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah datang dari Yaman membawa zakat atau jizyah waktu itu. Kemudian baginda membagikan kepada 4 orang, terus banyak di antara orang-orang di sekitarnya yang kurang setuju asalnya. Terus muncullah satu orang dari Bani Tamim yang disebut dengan nama Dzul Khuwaisirah. Berdiri dan menuntut kepada baginda, ittaqillah ya Muhammad. Ittaqillah ya Muhammad, bertakwalah kepada Allah wahai Muhammad. Kepada baginda Nabi ini lancang sekali. Kepada baginda Nabi mengatakan ittaqillah. Kemudian mengatakan i'dil ya Muhammad, bersikap adillah engkau wahai Muhammad. Ini kepada baginda Nabi Dzul Khuwaisirah. Ini kakek moyang Wahabi dan panutan kelompok Wahabi. Akhirnya baginda menjawab, jika aku tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka siapa yang akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena baginda yang mengajarkan kita umat Islam, yang mengajarkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan baginda menjawab, jika saya tidak berbuat adil, lalu siapa yang akan berbuat adil? Karena bagindalah yang mengajarkan keadilan kepada kita. Ini ciri-cirinya, mereka itu tidak puas terhadap pemimpin dan tidak puas. Ini ciri-ciri awal ya, ciri-ciri awal biar kalian tahu. Tidak puas terhadap kebijakan pemimpin, walaupun itu baginda, orang yang paling baik, orang yang paling adil, tidak puas. Akhirnya Sayyidina Khalid bin Walid memohon izin kepada baginda, wahai baginda, dakni ya Rasulullah adrib unuqah. Dakni ya Rasulullah adrib unuqah. Izinkan kami wahai baginda untuk memenggal leher dia, Dzul Khuwaisirah. Akhirnya karena baginda, biarlah mereka, biarlah dia. Kemudian berpaling dan pergi. Setelah pergi, baginda Nabi bersabda, inna min di'i hadza qauman yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan yamrukuna minal Islam kama yamrukus sahma minar ramiyah yamrukuna minal Islam
Yamrukuna minal Islam kama yamrukuna sahma minar kama yamrukus sahma minar ramiyah. La in adraktuhum la aqtulannahum qatla ad. Ini sabda baginda. Yang artinya, inna min di'i hadza qauman yaqra'unal Qur'an, bahwa sesungguhnya min di'i hadza, dari garis keturunan dia, qauman, akan keluar satu kaum. Ini yang disarah kitab Muslim adalah Al-Khawarij, kakek moyang mereka dan panutan mereka yang bernama Dzulkhuwaisir. Yaqra'unal Qur'an, rajin sekali membaca Al-Qur'an dan pandai sekali membaca Al-Qur'an. Yaqra'unal Qur'an, ini yang dikabari oleh baginda. Rajin sekali membaca Al-Qur'an, rajin sekali mempelajari Al-Qur'an. Wala yujawizu hanajirahum, akan tetapi Al-Quran tidak melewati hanya sebatas kerongkongan mereka, tenggorokan mereka. Al-Quran tidak pernah masuk kepada hati mereka. Ingat, Al-Quran tidak pernah masuk kepada hati mereka sehingga hatinya kosong. Hanya pandai membaca, pandai menghafalkan, pandai berbicara. Itulah Wahabi. Yaqtuluna ahlal Islam, mereka senantiasa memerangi orang Islam dengan dalih amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka akan senantiasa memerangi orang Islam, membunuh orang Islam dengan dalih amar ma'ruf nahi mungkar, dengan dalih bid'ah, maulid bid'ah, tahlilan bid'ah, ziarah kubur bid'ah, menghormati seorang wali bid'ah. Semua bid'ah diperangi oleh mereka dengan dalih amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang terjadi sekarang di Indonesia. Sedikit-sedikit bid'ah, padahal mereka lah yang membuat bid'ah paling besar. Kelompok Wahabi. Yaqtuluna ahlal Islam, mereka akan selalu memerangi orang-orang Islam. Wa yad'una ahlal awthan, dan mereka membiarkan orang-orang penyembah berhala. Kenapa? Tujuan mereka hanya memerangi orang Islam. Jadi mereka akan mengkafir-kafirkan orang Islam dengan bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu dalilnya mereka. Satu, untuk membid'ah-bid'ahkan orang sufi, untuk membid'ah-bid'ahkan Asy'ariyah, pengikut Imam Asy'ari dalam akidah, untuk membid'ah-bid'ahkan Nahdlatul Ulama, orang NU. Orang NU tahlilan dibid'ahkan, dikafirkan. Orang NU maulidan dibid'ahkan, dikafirkan. Karena mereka hanya ingin memerangi orang Islam. Sasaran mereka adalah NU Nahdlatul Ulama, karena adalah kelompok As-Sawadul A'zam, kelompok terbesar di Indonesia ini. Itulah mereka Wahabi. Jadi kalian tahu siapakah Wahabi itu sebenarnya. Yamrukuna minal Islam kama yamrukus sahma minar ramiyah. Mereka akan keluar dari Islam. Ini sabda baginda, bukan tutur saya. Bukan tausiah saya, tapi saya menyampaikan sabda baginda yang diceritakan dalam hadis, dalam kitab Sahihain Bukhari dan Muslim. Hadis sahih. Dalam kitab Muslim, coba lihat. Hadis ini diletakkan dalam bab fi dzikril khawarij wa sifatihi. Dalam kitab Bukhari diletakkan hadis ini di bab tauhid. Cek kalau tidak percaya. Hadis sahih. Yamrukuna minal Islam, orang Wahabi. Titisan Dzulkhuwaisir itu akan keluar dari Islam seperti melesatnya anak panah dari bidik sasarannya. Langsung. Jadi
Jangan dengarkan mereka. Jangan dengarkan dakwah mereka. Jangan mundukkan anak-anak kalian di pondok mereka. Kita percaya mereka apa kita percaya kepada sabda baginda? Mereka itu sesat dan menyesatkan. Itu sabda baginda. Mereka itu keluar dari Islam seperti melesatnya anak panah dari bidik sasarannya. Ingat akhir hadis apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La in adraktuhum la aqtulannahum qatla'ad. Jika saya menemui mereka orang-orang Wahabi titisan Dzulhuwaisirah, titisan Khawarij, maka saya akan membunuh mereka, memerangi mereka seperti terbunuhnya kaum Ad. Kenapa? Karena mereka itu adalah kelompok gerakan penghancur agama dan negara. Negara manapun bila kelompok mereka berkembang biak, maka akan hancur. Coba lihat di Timur Tengah, Irak, Syria, Libya. Apa yang terjadi di Syria? Yang terjadi di Syria hanya dengan dalih amar ma'ruf nahi mungkar, penistaan agama, penistaan Al-Quran. Akhirnya Bashar al-Assad harus diturunkan, harus dikudeta. Nah, apa yang kita saksikan sekarang di Syria? Hancur. Mereka pembohong. Mereka itu pembohong. Alhamdulillah negara Indonesia masih ada NU, masih bisa terjaga dan terkendali perpecahan di negara ini, walaupun seringkali mereka obok-obok, mereka fitnah. Setiap tahun pasti kita diributkan oleh mereka. Kita flashback ke belakang sejarah. Siapakah yang mengkudeta Amirul Mukminin Sayyidina Utsman bin Affan, menantu baginda, presiden kaum muslimin waktu itu? Dikudeta dengan apa? Dengan dalih apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Sayyidina Utsman dianggap tidak adil, nepotisme dan lain sebagainya, sehingga dikudeta dan dibunuh. Terus siapa yang mengadu domba antara Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib, lagi-lagi menantu baginda, suaminya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dengan Sayyidina Muawiyah, sehingga terjadi peperangan perang Siffin. Siapa yang mengadu domba di antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, sehingga berujung peperangan Jamal, Waq'ah Jamal. Siapa yang membunuh atau yang memerangi Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah ketika menerima perdamaian dari Sayyidina Muawiyah? Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahum. Sayyidina Ali bin Abi Thalib lebih mengedepankan islah. Oleh karena itu berdamai dengan Sayyidina Muawiyah dengan mengutus satu delegasi dari kelompok Sayyidina Ali dan delegasi dari kelompok Sayyidina Muawiyah, yaitu delegasi dari Sayyidina Ali Abu Musa al-Ash'ari. Delegasi dari Sayyidina Muawiyah adalah Sayyidina Amr bin As. Kemudian orang Islam waktu itu berislah. Orang Wahabi tidak pernah menerima. Kelompok Dzulhuwaisirah, kelompok Khawarij tidak pernah menerima perdamaian, tidak pernah menerima, tidak pernah menginginkan islah. Akhirnya apa? Mereka keluar dari kelompoknya Sayyidina Ali, kemudian memerangi Sayyidina Ali dengan dalih apa? Lam yahkum bima anzalallah.
Sama seperti di Indonesia sekarang. Mereka menuntut pemerintah karena lam yahkum bima anzalallah, dan selalu menuntut pemerintah karena tidak adil, selalu mengobok-ngobok perdamaian di negeri ini, memfitnah semua rakyat karena dalih pemerintah tidak adil. Sama dengan itu. Oleh karena itu mari kita jangan diadu domba. Sekarang lagi viral mainan cetek. Itu apa? Jangan pernah kita mau dibenturkan satu dengan yang lainnya. Saya tidak tahu memainkan itu. Cetek. Nah, kalau kita mau dibenturkan sama yang lainnya, maka kita menjadi mainan oleh mereka. Oleh kelompok Khawarij, kelompok Wahabi. Tentu kan kita tidak mau untuk dijadikan mainan oleh mereka. Oleh karena itu, mari kita ambil pelajaran apa yang sudah terjadi kepada leluhur-leluhur kita, sesepuh-sesepuh kita, senior-senior kita, kaum muslimin yang selalu diadu domba oleh kelompok-kelompok Khawarij. Di dalam hadis ini, Baginda menerangkan ciri-ciri mereka. Rajin ibadah, rajin baca Al-Quran, kasul lihya, tebal jenggotnya, terus matanya dalam, ini terus, karena mereka pandangannya diselimuti dengan kebencian, tidak ada rahmat dalam hati mereka. Jadi gini terus, katanya orang Madura itu nyerodeng. Itu diantara ciri-ciri mereka. Makhlukur ros, rambutnya selalu dicukur, dihundul. Itu ciri-ciri mereka. Siapa yang kasulih ya? Nah ini berjenggot panjang. Ya lihat, yang mengharamkan tahlilan, lihat videonya, jenggotnya segini. Siapa itu? Ada di video itu. Membid'ahkan maulid, itulah mereka. Selalu menyerang kaum muslimin. Terlebih NU di Indonesia ini, serang terus. Kalau saja orang NU itu punya salah sedikit, masalah adzan, masalah ini, langsung digempur habis-habisan, media disebarluaskan untuk memfitnah kaum muslimin dengan NU. Itu mereka. Jadi hati-hati, kita harus mengambil pelajaran dari hadis yang sahih yang saya sampaikan. Ini diriwayatkan di Sahih Bukhari, ini juga diriwayatkan di Sahih Muslim. Ya. Jangan sekali-kali kita mau dibenturkan dengan saudara-saudara kita sesama. Dibenturkan kelompok NU dengan kelompok lain, dibenturkan yang organisasi lain dengan yang lainnya, jangan. Karena mereka adalah penghancur Islam. Oleh karena itu Baginda menyampaikan, la in adraktuhum la aqtulannahum qatla 'ad. Jika saya menemui mereka, maka saya akan memerangi mereka dan membunuh mereka seperti terbunuh kaum 'Ad. Kenapa? Kok Rasulullah sampai bersabda seperti itu? Hadis ini diceritakan di Sahih Bukhari. Karena mereka itu berbahaya sekali. Ya, karena itu saya menghimbau kepada saudara-saudara saya seagama, sebangsa, senegara, seagama, kaum muslimin dimanapun Anda berada. Jangan sekali-kali kita mau dibenturkan, difitnah oleh mereka dengan dalih amar ma'ruf nahi munkar. Jangan. Ya. Jangan. Ya. Kami mohon, ayo kita kembali kepada Islam, kita kembali kepada sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu fondasi Islam, syariat. Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikannya. Kemudian innama buistu liutammima makarimal akhlak. Terus baginda bersabda bahwa baginda itu adalah diutus sebagai rahmat kepada umat, bukan sebagai laknat atau cacian atau serangan atau nikmat kepada umat.
kita kembali kepada Islam, kita kembali kepada sunnah baginda, maka agama dan negara insya Allah akan utuh dan kedamaian akan terpelihara. Itulah yang bisa saya sampaikan. Siapakah Wahabi itu sebenarnya? Dan dari mana asal usul Wahabi itu sebenarnya? Baik, terima kasih. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.